Di sebuah toko, seorang anak tanpa sengaja memecahkan sebotol parfum. Ruangan menjadi harum dan penjaga toko tampak marah-marah. Sang ibu ikut menghakimi dan si anak hanya berdiri dalam kebingungan. Tak ada kata yang bisa ia ucap selain rasa takut karena sudah melakukan kesalahan. Di lorong toko yang lain, sang penjaga toko benar-benar dihakimi. Kain yang ia gunting ternyata melebihi 15 cm. Pembeli tak cukup uang, pemilik toko tak mau rugi. Begitulah hidup. Rasa haus akan kebenaran membuat banyak orang lupa di posisi mana mereka berdiri. Mereka lupa bahwa semua sudah terjadi. Perlukah menghabiskan energi membahas apa yang sudah terjadi? Kalau itu agenda utama, ya lakukanlah, tapi awas. Engkau kehilangan dua waktu penting. Waktu untuk memperbaiki apa yang salah dan waktu untuk meraih apa yang baru. Karena itu, kita perlu juga belajar untuk menerima kenyataan. Perhatikan ini. Kita memiliki rasa di dalam hati. Tapi apakah ucapan kita mampu mewujudkan rasa itu? Seorang ayah memiliki rasa cinta yang kuat terhadap anak-anaknya. Tetapi apakah tindakannya mampu ditangkap oleh anak-anaknya? Apakah teori yang menjadi temuan para pemikir hebat dengan mudah diterapkan dalam hidup ini? Saya kira tidak semudah itu, kan? Hanya ada satu kata, cukup. Ya, kita harus mengontrol segala hal dengan kata cukup, sehingga kita bisa belajar menerima kenyataan. William Shakespeare berkata bahwa jika kita terlampau merebutkan masa lalu, kita diibaratkan seperti seseorang yang sedang berjalan dan bercerita tentang kekecewaan, kemarahannya terhadap bayangannya sendiri yang selalu berjalan mengikuti langkahnya. Ia tidak akan menemukan apapun. Di sisi lain, kita masih bisa sedikit terhibur dengan perkataan Kusa yang agung. Manusia adalah makhluk yang belum selesai, masih dalam proses menjadi. Karena itu hidup harus dijalani sebagai tugas. Hidup manusia itu bersifat teleologis, yakni menyiratkan adanya tujuan. Mencari kesempurnaan hidup adalah tugas utama manusia. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan kemarin tetap senantiasa relevan bagi manusia. Maksudnya soal makna hidup. Jadi kalaupun kita berbicara tentang apa yang sudah terjadi, itu hanya untuk membuat kita menemukan makna baru. Tetapi makna tak harus membuat kita kehilangan gairah memulai apa yang baru. Atau dengan kata lain, hidup tak hanya diterangkan tanpa pandangan akan masa depan. Jadi terlalu merugi jika kita hanya bertengkar tentang apa yang sudah terjadi. Terlalu bodoh bermesraan dengan perasaan hanya untuk memuaskannya dengan cara mengungkit apa yang sudah lewat. Tak ada yang terbentuk hanya secara tiba-tiba. Perubahan juga adalah sebuah proses, ibarat sebuah butiran yang kemudian menjadi besar dan banyak. Saya mendengar nasihat lucu tentang suami istri yang bertengkar hanya karena kentut. Sang suami menuduh istrinya kentut, sementara si istri menuduh suaminya kentut. Ketika mereka pergi ke ahli fisika, sang ahli berkata dia memerlukan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya dan massa benda. Keduanya bingung sebab kentut itu tidak cepat. Pergilah mereka ke ahli ekonomi. Sang ahli berkata diperlukan perbandingan rasio atau presentasi perubahan barang. Keduanya bingung sebab ini bukan soal barang, ini soal kentut. Pergilah mereka ke ahli kesehatan, dan sang ahli berkata diperlukan pengukuran suhu untuk mengetahui berapa tinggi suhu keduanya, lalu ditambahkan sampel untuk mendapat hasil akhir. Dengan lemas mereka pulang dan berjumpa dengan seorang anak kecil, menceritakan keributan mereka.
Anak kecil itu kebingungan melihat mereka berdua sambil berkata, "Di sini tak ada bau kentut." Keduanya saling menatap dan tersenyum. "Iya ya, kita bertengkar tentang kentut, padahal baunya sudah tak ada lagi. Yang sudah terjadi ya maklumlah, yang sudah lewat ya belajarlah untuk perbaiki diri. Yang sudah terjadi ya sedikit ikhlaslah. Selama ada keyakinan, selama itu pula akan ada perubahan. Ingatlah, suatu soal tak boleh menutupi banyak kebaikan cerita, banyak mimpi. Sebab bunga Edelweiss akan berbunga tahun depan, tapi ia tak pernah membandingkan dirinya dengan bunga Edelweiss tahun lalu. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Amin.